Guangzhou tahun 1980 menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap otoriter militer, di mana tentara melakukan penindasan brutal terhadap warga sipil yang menuntut demokrasi. Dalam konteks ekonomi, pertumbuhan pesat sering menuntut jam kerja berlebihan, upah rendah, dan kurangnya perlindungan tenaga kerja. Para buruh kerap dipaksa bekerja di kondisi yang tidak manusiawi demi mengejar target produksi. Sedangkan pihak elit dan segelintir konglomerat semakin kaya. Diskriminasi ini adalah cikal bakal ketimpangan yang masih bisa kita lihat dalam Squid Game, di mana yang kuat berkuasa dan yang lemah hampir tak punya pilihan selain patuh. Meskipun Korea Selatan telah meraih kesuksesan ekonomi, bukan berarti masyarakatnya terbebas dari kesulitan. Krisis finansial Asia pada tahun 1997 menjadi pukulan berat. Ribuan perusahaan gulung tikar, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan mata uang won terperosok nilainya. Gelombang PHK dan bunuh diri akibat tekanan ekonomi meningkat drastis. Pemerintah harus menerima bantuan dari IMF, yang membuat rakyat semakin terbebani dengan kebijakan pengetatan anggaran. Di sisi lain, budaya kompetisi yang ekstrim juga menjadi sumber tekanan besar di Korea Selatan. Sejak usia sekolah, anak-anak sudah dilatih untuk bersaing demi nilai terbaik, demi masuk universitas top, dan kelak mendapatkan pekerjaan di perusahaan bergengsi seperti Samsung, LG, atau Hyundai. Gagal dalam perlombaan ini kerap dipandang sebagai akhir dari segalanya. Kondisi ini berkontribusi pada munculnya fenomena Helljoseon, sebuah istilah yang menggambarkan betapa sulitnya hidup di Korea Selatan bagi kalangan menengah ke bawah. Mereka merasa terjebak dalam sistem yang memaksa untuk tetap bekerja keras tanpa jaminan kesehatan. Ini paralel dengan Squid Game, di mana para pemain yang terlilit utang memilih mempertaruhkan nyawa karena mereka melihat tidak ada alternatif lain dalam sistem yang begitu ketat dan tidak berpihak pada si miskin. Squid Game mengisahkan ratusan orang yang tengah terlilit hutang menumpuk, diundang bermain di serangkaian permainan masa kecil dengan hadiah uang fantastis, namun taruhannya adalah nyawa. Apa hubungan skenario fiktif ini dengan sejarah nyata Korea Selatan? Pertama, karakter-karakter dalam Squid Game mewakili gelombang masyarakat yang sering diabaikan, seperti buruh pabrik, pegawai kantor gagal, imigran yang tereksploitasi, hingga ibu tunggal yang berjuang sendiri. Mereka rela mempertaruhkan nyawa karena seakan tidak punya jalan keluar dalam masyarakat yang hanya menilai kesuksesan dari materi dan status sosial. Kedua, ada nuansa represi dan kontrol yang mengingatkan pada era militer. Di dalam permainan, peserta tidak punya kuasa. Mereka terpaksa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak